Iya Pak, ini udah jam waktu saya tidur sebenarnya, cuma dijambat tadi saya. Benar. Ya kalau mau tidur aja ya, biasa aja kali, lu jangan salahin gua juga. Gimana ya, sering curhat kok. Apa masalah kita curhat aja, enak kok. Tuhan tuh enak diajak bicara. Betul. Curhat aja. Curhat aja. Mungkin ada Zepeto terakhir. Zepeto mau ngomong apa tuh? Ini kamu ngomong dengan artis dong, artis. Iya, makasih ya Pak Yani. Yuk. Sekali ngomong dengan artis Zepeto, belum pernah ngomong dengan artis kan? Ya udah, silakan. Belum Bang. Alay banget tuh lah. Malam-malam. Iya, shalom. Ini mau bertanya pada Kak Elia ini. Tadi mau bertanya di roomnya si CP, tapi entah kenapa langsung berakhir live-nya si CP tadi. Ketiduran kayaknya dia tuh. Terus? Tadi kan sempat disinggung masalah free will kan, kehendak bebas. Kemarin juga saya sempat tanya ke Prof Meta tentang pengorbanan Kristus itu apakah berlaku bagi orang yang percaya kepada dia atau memang semua orang. Terus Prof bilang hanya pada orang yang percaya kepada dia. Terus juga Prof langsung singgung tentang free will. Nah ini Kak, kebanyakan teman-teman saya itu mereka lebih percaya tentang doktrin predestinasi. Ya, terus? Kemarin saya sharing sama teman saya tentang free will, terus dia suruh saya baca yang di Efesus 1 itu. Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, kalau misalnya yang Kak Elia bilang tadi tentang free will, di mana Tuhan mau kita dengan kerelaan hati memilih untuk mengikuti Dia. Nah, kalau begitu dari ayat yang Efesus ini, berarti dari awal kita ada, itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Berarti untuk free will itu tidak berlaku untuk ayat ini atau bagaimana Kak? Gini bro, dari sehebat apapun argumentasimu mendukung itu, hanya satu yang mau saya pertanyakan kepada kamu. Kalau memang Allah sudah menetapkan orang masuk neraka dan masuk surga dengan paksaan dan rancangannya sendiri, untuk apa ada penghakiman? Kenapa Allah menghakimi apa yang telah Ia rancangkan sendiri? Coba jawab itu. Kenapa Tuhan harus menghakimi apa yang Dia rancangkan, yang Dia tentukan? Kalau saya berdosa hari ini, Tuhan sudah program saya berdosa hari ini. Lalu kenapa saya harus diadili dengan dosa yang Tuhan program sendiri? Apakah Tuhan suka berdrama? Kadang kita baca Alkitab itu terlalu sempit. Kita terlalu melihat Alkitab ini tuh otoriter. Bukan begitu bro. Dalam Efesus memang dikatakan kita telah ditentukan sejak semula. Betul. Yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan sebelum dunia ini dijadikan. Tapi itu tidak bermaksud bahwa Tuhan sudah pilih-pilih orang yang akan dibawa dan diselamatkan oleh Dia. Kalau Dia udah pilih-pilih, kenapa Dia tetap menciptakan orang yang tidak terpilih kalau begitu? Bukankah Allah itu adil? Bukan begitu cara memahaminya. Orang-orang yang mengadut predestinasi seperti itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab dengan baik. Saya bukan tidak percaya predestinasi, saya percaya itu. Tapi saya nggak percaya dengan predestinasi dengan penjabaran itu. Satu yang harus kita ketahui adalah bahwa
Tuhan itu telah menentukan segala sesuatu, pasti. Berdasarkan pengetahuannya, pasti. Tapi bukan pengetahuannya itu yang menjadi dasar pemrogramannya. Misalnya begini, kamu hari ini melakukan dosa. Tuhan sudah tahu itu sebelum kamu dilahirkan. Tuhan sudah tahu bahwa kamu akan berbuat dosa hari ini. Tapi kamu berbuat dosa hari ini bukan karena Tuhan program kamu agar berbuat dosa hari ini, tapi karena keinginan hatimu kamu berdosa hari ini. Dan itulah yang Tuhan tuntut di pengadilan nanti, bahwa ternyata kehendak bebasmu itu kamu gunakan untuk berdosa hari ini. Kalau Tuhan sudah program kamu berdosa hari ini, kenapa Dia menuntut kamu di pengadilan nanti? Kenapa Dia berdrama dengan seperti itu? Itu bukan Allah yang kita kenal, ya. Nah, bagaimana menjawab itu? Begini. Orang yang sudah ditentukan menjadi milik Kristus sejak sebelum dunia ini dijadikan itu merujuk kepada bagaimana Allah itu telah mengetahui jumlah yang genap pada akhirnya yang akan diselamatkan oleh Allah. Bagaimana Tuhan itu dengan persis mengetahui siapa saja dalam era dunia ini yang akan percaya kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan itu. Karena Dia tahu itu, maka itu harus terjadi. Nggak boleh gagal. Makanya dikatakan ditetapkan. Jadi penetapan Tuhan itu bukan penetapan secara aktif, tapi secara pasif. Misalnya kepada kejatuhan Adam ke dalam dosa. Kamu sepakat nggak kalau kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa itu direncanakan oleh Tuhan sendiri? Kan nggak mungkin. Tuhan itu tidak mendorong Adam agar berbuat dosa, tapi Tuhan izinkan mereka berbuat dosa. Karena apa? Free will yang diberikan kepada mereka. Jadi ketika dikatakan Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu sejak sebelum dunia ini dijadikan menjadi milik Kristus, ya betul, karena pengetahuan Allah itu telah ada sebelum dunia ini dijadikan, bahwa Tuhan tahu siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah dengan menerima Kristus. Maka karena Tuhan tahu itu, karena Dia Maha Tahu, pengetahuannya itu nggak boleh gagal. Maka dikatakan ditetapkan karena pengetahuannya itu pasti akan terjadi. Kita harus memandang Alkitab seperti itu. Jangan memandang Alkitab itu dengan semaunya kita. Ya, kalau Tuhan sudah tetapkan semua dan lain-lain dan lain-lain, lalu kenapa Tuhan masih tetap melakukan apa yang harus? Kenapa Tuhan memberikan mandat kepada kita? Kalau Tuhan memang sudah menetapkan segala sesuatunya terjadi, diprogram oleh Dia, lalu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu untuk apa? Bukankah Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah? Adam dan Hawa itu diberi kehendak bebas untuk menamai binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Eden. Kita ada free will, tapi apakah free will kita telah rusak? Betul, telah rusak. Tapi kemampuan kita untuk memilih itu masih ada. Bukan memilih yang baik dan yang jahat, ya bukan. Tapi memilih yang jahat dan yang jahat. Karena memang free will kita udah rusak, betul udah rusak. Tapi kita masih punya kemampuan untuk datang dan melihat anugerah. Untuk meresponi anugerah itu. Yesus memang berkata, tak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik Bapakku. Betul. Kita nggak mungkin beriman kepada Yesus kalau bukan kesaksian dari Roh Kudus. Tapi kalau ada orang yang mengeraskan hatinya, ia menghujat Roh Kudus, bukankah dia yang memutuskan untuk melawan Roh Kudus? Apakah Tuhan mengaruniakan dia pengetahuan? Tuhan menyadarkan dia tentang keselamatan, tapi Tuhan sendiri yang menolak dia agar tidak menerima Kristus. Apakah seperti itu? Karena enggak.
Injil diberitakan bagi dunia. Keselamatan itu dilimpahkan bagi dunia ini. Tapi itu hanya berlaku. Keselamatan itu hanya bagi orang yang mau percaya kepada Dia. Yang mau menerima anugerah itu dan tidak menolaknya. Kalau kemudian argumentasinya menyatakan bahwa misalnya bahwa wah, orang yang menolak Yesus itu adalah orang-orang yang memang sudah ditetapkan demikian. Lalu orang yang sudah diberitakan mengenai Injil tapi masih tetap menolak Injil, kenapa Tuhan harus memberitakan itu tetapi Tuhan juga yang mendorong agar orang itu menolak Injil? Apa gunanya itu? Gitulah. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang otoriter seperti itu. Ya, jadi kalau dikatakan apakah kita punya free will? Ya, kita punya free will, tapi free will kita udah rusak, betul. Kita nggak punya standar yang baik lagi menurut standar Allah. Ya, kita berbuat baik, kita mengasihi, kita berbuat baik, kita memberi orang makan, kita memberi orang minum. Ya itu hanya moral manusia, bro. Di hadapan Allah itu nggak benar. Kita hanya benar di hadapan Allah kalau kita udah dibenarkan di dalam Kristus. Karena dikatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus berkata apa? Segelas air pun yang kamu berikan kepada orang ini, kamu tidak kehilangan upahmu. Artinya perbuatan baik kita itu akan berlaku, akan diperhitungkan kalau kita sudah dibenarkan dulu di dalam Yesus dengan beriman kepada Dia. Kalau kita nggak beriman kepada Kristus, sebanyak apapun perbuatan baikmu itu sia-sia. Gitu maksud saya. Ya, jadi keselamatan itu diberikan bagi seluruh dunia ini. Makanya dikatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa ke seluruh dunia. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus nggak bilang hanya orang-orang yang tertentu, bukan. Semua bangsa muridku. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Beberapa orang-orang tertentu itu bilang bahwa kata dunia itu hanya merujuk kepada orang-orang tertentu. Oh enggak, bukan begitu. Kamu jangan memperkosa kitab suci hanya untuk membenarkan doktrinmu sendiri. Enggak boleh begitu. Gitu maksud saya. Karena kenapa? Ayat Alkitab yang lain berkata apa? Karena Allah mengkehendaki semua orang untuk diselamatkan. Allah pengen semua orang diselamatkan. Enggak ada tuh Allah, aku pengen ambil ini deh, enggak ambil itu, enggak ambil itu. Enggak, kasihnya itu datang kepada semua orang. Kalau Dia mengasihi yang satu tetapi tidak mengasihi yang lain, Dia bukan lagi Allah. Karena Allah itu kasih. Kalau kita berdosa kepada Allah, bukan Allah yang berkurang kasihnya kepada kita, tapi kita yang tidak mengasihi Allah. Kalau Allah hanya memilih yang satu ke surga, memilih yang satu ke neraka, kenapa Dia tidak mengasihi yang lain? Allah yang seperti apa itu? Gitulah maksud saya. Ya, jadi jangan dipahami seperti itu. Gitu. Oke, siap. Jadi berarti keselamatan yang dibawa Kristus Yesus ditawarkan ke semua orang di dunia ini, tinggal bagaimana kita mau menerima itu atau tidak. Betul. Kita menerima itu atau tidak, kita mau merespon itu atau tidak, betul.